saya yang awam puisi ini justru memang cocok untuk menemani beliau, karena Mas Jokpin ingin dengan puisi-puisinya itu bicara dengan khalayak yang sangat luas. Saya kira begitu, ini perasaan saya saja. Makanya mohon maaf nanti kalau pertanyaannya agak lugu-lugu ya, karena apa ya, kalau teman-teman baca Socrates Cafe itu ya, salah satu cara berfilsafat yang paling mendasar itu adalah ketika pertanyaan selugu mungkin, sekekanak-kanakan mungkin. Jadi teman-teman, saya akan memulai dengan satu pertanyaan kepada Mas Jokpin, pertanyaan yang paling lugu, karena sampai sekarang saya juga tidak pernah bisa memberikan atau mencari atau menemukan jawabannya, yaitu sebenarnya puisi itu apa toh Mas? Kenapa puisi-puisi Mas Joko Pinurbo yang kayak cerita itu bisa diklaim sebagai puisi? Apakah bukan hanya urusan bentuk estetis, tapi juga sekadar klaim, jangan-jangan klaim gitu ya. Saya pernah ingat, saya baru mulai membaca pada umur 21 tahun, dan di saat itu saya membaca buku pertama saya, salah satunya adalah Impian Amerikanya Pak Kuntowijoyo. Cover depannya tulisannya novel, tapi di dalamnya kok isinya kayak cuma kumpulan cerpen. Saya heran, ini maksudnya gimana? Lalu setelah itu saya baca beberapa cerpen, isinya kayak esai saja, orang cerita, diklaim sebagai cerpen. Nah, puisi-puisinya Pak Joko Pinurbo ini saya kira sebenarnya cerpen. Bagaimana Anda membaca misalnya yang itu ya, yang Paskah ya, tentang Yesus ketika dia disalib lalu di makamnya dan sebagainya. Nanti saya bacakan ya kalau yang belum baca. Itu sangat anekdotal saja begitu. Jadi sebenarnya puisi itu apa? Nah, ini prolognya yang kepanjangan sudah saya sampaikan. Saya sekarang menyerahkan mikrofon kepada Mas Joko Pinurbo. Ya, yang kusuk ya teman-teman ya. Silakan. Ya, ini pertanyaan paling sederhana tetapi juga paling sulit dijawab ya. Kalau jawaban mudah tentu bisa kita ambil dari buku-buku pelajaran sastra di SMP, SMA itu ada puisi ialah titik-titik. Tapi itu juga memang tidak bisa menjawab pertanyaan itu tadi, puisi itu apa. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang sulit tetapi tadi tampak sederhana dengan cara melipir. Saya harus muter ini untuk menjawab pertanyaan itu. Pertama saya akan mengulang apa yang dikatakan oleh Mas Iqbal, bahwa sekitar akhir tahun 2001 atau awal 2002 saya diwawancarai oleh majalah Tempo mengenai prospek penerbitan dan pemasaran buku puisi. Karena seperti tadi dikatakan oleh Mas Iqbal, memang pada saat itu penerbitan buku puisi ini masih langka, tidak semeriah sekarang. Dan yang lebih sulit lagi itu pemasaran atau penjualannya. Buku puisi waktu itu masih menjadi produk sastra yang sangat sulit untuk diminati oleh konsumen. Maka waktu itu saya sebetulnya memberi jawaban yang ngawur. Saya ingin memberi semacam optimisme, semacam ingin memberikan dalam tanda petik gambaran di masa depan, bahwa sebetulnya kalau mau buku puisi itu juga bisa dibuat menjadi produk yang diminati, meskipun tidak sebombastis itu akan selaris novel misalnya. Waktu itu sebetulnya saya dalam rangka menghibur diri, karena buku puisi waktu itu memang sangat sulit dijual, dan tampaknya apa yang saya katakan secara serampangan waktu itu sekian belas tahun kemudian mulai terbukti. Artinya beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bahwa ada buku puisi yang ternyata juga diminati, bahkan bisa beberapa kali cetak ulang. Artinya dalam konteks perjalanan saya sebagai seorang penulis puisi,
apa yang saya katakan di dalam wawancara majalah Tempo itu bisa saya buktikan sendiri. Ternyata buku puisi juga bisa menjadi produk sastra yang diminati. Kebetulan saja dalam beberapa tahun terakhir ini saya mengalami buku puisi saya dicetak ulang berkali-kali, sehingga saya bisa merasakan apa yang dimaksud dengan royalti itu. Nah, sebelumnya kata royalti itu ya betul-betul hanya sebuah istilah yang wujud nyatanya itu tidak pernah dirasakan oleh penyair. Sekarang saya percaya ternyata royalti itu ada, gitu loh. Nah, tetapi untuk sampai pada tahap seperti itu, untuk sampai pada tahap di mana buku puisi saya bisa dicetak ulang berkali-kali misalnya, itu memang tidak mudah. Saya sendiri melakukan eksperimen terhadap karya saya sendiri, terhadap diri saya sendiri. Saya waktu itu berpikir begini, bisa nggak penyair itu beradaptasi dengan perkembangan zaman? Maksud saya begini, para pembaca buku sastra sekarang ini kan kebanyakan anak-anak dari generasi milenial. Apa mungkin saya menulis puisi dengan gaya Amir Hamzah dan Chairil Anwar itu bisa diminati oleh para pembaca masa kini? Waktu itu saya berpikir begitu. Saya berpikir bahwa selera pembaca terhadap cita rasa bahasa mungkin juga bisa berkembang. Nah, oleh karena itu saya melakukan serangkaian eksperimen, bukan hanya secara tematis, tetapi juga secara gaya atau bentuk pengucapan. Artinya itu dengan sadar saya lakukan, karena kalau saya bandingkan puisi-puisi saya sebelum buku Celana itu terbit dengan puisi-puisi saya setelah Celana, itu akan sangat apa ya? Sangat besar perbedaannya. Kalau dibandingkan puisi-puisi saya yang lama dengan puisi-puisi saya yang tulis sejak Celana. Nah, di situ saya menyadari bahwa pertama-tama si penyairnya sendiri harus mengubah persepsi tentang bahasa puisi itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya menganggap setelah melalui semacam pengamatan, saya merasa kok orang Indonesia itu sangat suka dengan bentuk sastra yang naratif, yang cerita. Oleh karena itu bentuk puisi yang naratif inilah yang saya ambil dan saya kembangkan. Jadi puisi saya mungkin sejak Celana sampai sekarang itu lebih banyak bercerita. Sebelum Celana itu puisi saya boleh dikatakan ya puisi lirik. Seperti yang ditulis oleh Amir Hamzah, Chairil Anwar, Sitor Situmorang dan sebagainya. Saya menulis dengan cara itu ternyata tidak menimbulkan selera atau minat di kalangan pembaca. Nah, setelah saya menulis puisi model Celana sampai sekarang, saya merasa bahwa bentuk naratif ini ternyata termasuk bentuk yang paling disukai oleh pembaca Indonesia atau masyarakat Indonesia.